Apa itu permainan rakyat? Permainan rakyat merupakan bagian dari tradisi lisan atau sama dengan permainan tradisional. Permainan rakyat adalah permainan yang dimainkan secara tradisional yang dimiliki oleh suatu komunal yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. 1. Permainan gasing. Gasing adalah permainan yang terbuat dari kayu. Gasing memiliki bentuk seperti buah labu, bawahnya runcing dan atasnya berbentuk bulat seperti jambul. Ada sedikit layarnya yaitu irisan antara badan serta jambulnya. Fungsi layarnya adalah untuk melilit tali pemutar gasing. Cara bermain gasing yaitu dimulai dengan melilitkan tali dari bawah sampai ke badan gasing hingga meliputi seluruh gasing. Lalu mengambil ancang-ancang, setelah siap gasing dicampakkan ke tanah dengan menyentakkan sekuat-kuatnya sehingga gasing itu meluncur ke tanah dan berputar. 2. Main rimau-rimau. Main rimau-rimau yaitu permainan dua orang yang mengambil posisi sebagai harimau dan seseorang lagi mengambil posisi sebagai seseorang yang diburu harimau. Sedangkan 5-10 orang lainnya menjadi pagar tempat orang melarikan diri dari kejaran atau tekanan harimau. 3. Main ligu atau sengki. Permainan ini dulu sangat populer di Indragiri Hilir. Permainan ini utamanya banyak dimainkan di daerah yang memiliki kebun kelapa. Permainan ligu atau sengki ini menggunakan bilah atau stick sepanjang kurang lebih 40 cm dan digunakan sebagai alat penepuk sengki. Mainnya dilakukan secara beregu. Yang keempat itu jong. Perahu jong permainan anak lelaki pesisir yang tinggal di Pulau Negeri Melayu. Namanya perahu, tetapi sebetulnya adalah duplikat atau tepatnya miniatur sebuah perahu. Beda dengan perahu pada umumnya, perahu jong ini bentuknya panjang dan ada anak perahu di samping kanannya, yang dinamakan kale atau ganda kate. Ukuran perahu jong ini beragam, ada besar dan ada pula yang kecil. Tetapi rata-rata yang digunakan untuk dilombakan panjangnya sekitar 1,30 hingga 1,35 meter. Yang kelima ada tam-tam buku. Tam-tam buku merupakan permainan rakyat. Permainan rakyat ini sangat dikenal pada masyarakat Melayu Nusantara dan juga di Riau. Nah, permainan tam-tam buku ini selalu dimainkan oleh anak-anak usia dini maupun sekolah lanjutan pertama. Cara bermainnya diawali dengan dua orang anak mengambil posisi berhadapan sebagai tiang panjang pada rumah. Yang keenam ada yang namanya gala panjang. Gala panjang atau nama lainnya belon ini adalah jenis permainan anak-anak dan remaja yang dikenal hampir di seluruh wilayah Indragiri dan hampir juga di seluruh Riau. Nah, dinamakan gala panjang ini karena arena permainan ini berupa garis-garis yang memanjang seperti galah. Gala panjang itu dimainkan secara berkelompok. Masing-masing kelompok sekurang-kurangnya terdiri dari 4-10 orang. Permainan ini bisa dimainkan laki-laki saja atau perempuan saja, ataupun bisa juga gabungan. Usia pemain biasanya antara 10-17 tahun. Tempat yang digunakan untuk bermain adalah di tanah lapang yang datar. 7. Stata. Diperkirakan permainan ini berkembang di Riau sejak tahun 1930-an. Namun, sekarang sudah jarang dimainkan. Permainan ini dapat dimainkan oleh siapa saja, khususnya untuk anak-anak usia 6-12 tahun. Jumlah pemain yang diperlukan antara 2-4 orang, laki-laki ataupun perempuan. Permainan ini tidak memerlukan banyak perlengkapan dan tempat khusus, karena dapat dimainkan di mana saja, asalkan berupa tanah lapang. Sedangkan alat yang diperlukan yaitu aca atau gacuk yang terbuat dari pecahan piring atau pecahan tempayan yang telah dihaluskan di seragamnya. Yang kedelapan ada catukula. Catukula adalah permainan tradisional orang Melayu Indragiri Hilir dan Kepulauan Riau. Itu menyebutnya catukula, sedangkan orang Jawa itu menyebutnya patuk leleh atau catuk leleh. Orang Banjar menyebutnya main cukel atau cungkil, dan ada juga kecuke. Catukula merupakan permainan yang cukup menyenangkan. Peralatannya pun sederhana, lapangannya cukup halaman rumah saja. Permainan ini dapat dilakukan beregu, masing-masing anggota 2 atau 3 orang. 9 yaitu congkak. Permainan ini sejenis permainan di dalam rumah. Menggunakan kayu bujur berlubang, bisa juga dibuat dari lubang di atas tanah. Buahnya, selain kerikil, bisa pula menggunakan buah dari biji saga, biji getah, biji kulit kerang atau lokan, dan lain-lainnya. Setiap permainan congkak memerlukan 2 orang pemain yang duduk berhadapan pada papan congkak. Permainan ini dimulai dengan kedua belah pihak serentak mencapai buah di kampung masing-masing. Setiap pemain boleh mengambil buah kampung yang disukainya mengikuti perkiraan dan kepintaran masing-masing, dan kemudian memasukkan biji pada biji buah
pada setiap kampung dengan pergerakan dari kanan ke kiri sampai ke rumah dan ke kampung lawan, tetapi tidak di rumah lawan. Gerakan ini terus dilakukan sampai buah terakhir yang ada di tangan dimasukkan ke dalam kampung kosong dan pemain harus berhenti. Untuk permainan yang ke-10 yaitu permainan Ali Oma. Permainan ini merupakan permainan tradisional anak-anak yang dikenal di Indragiri Hulu dan di tempat lain di Riau. Permainan ini konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nama Ali Oma diambil dari judul lagu yang dinyanyikan untuk mengiringi permainan ini. Permainan ini dilakukan anak-anak perempuan dan laki-laki. Permainan ini merupakan jenis permainan sembunyi dan cari yang dapat dilakukan oleh 5-20 anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Tempat permainan Ali Oma berupa tanah lapang atau pekarangan rumah yang cukup luas, dengan pohon atau tembok yang dapat berfungsi sebagai benteng di dekatnya. Lalu, permainan ini juga menuntut adanya tempat-tempat untuk bersembunyi di sekitarnya, seperti semak-semak atau pepohonan. Nah, untuk permainan yang ke-11 yaitu main guli. Permainan rakyat ini menggunakan guli atau kelereng dengan menggunakan kecerdasan dan ketangkasan yang masih selalu dimainkan. Permainan ini masih selalu dimainkan anak-anak Melayu di berbagai perkampungan. Jumlah pemain guli ini bisa 2 hingga 5 orang. Zaman dulu 10-18 tahun, zaman sekarang dimainkan oleh anak-anak usia 12 tahun. Zaman dulu dipisahkan permainan ini menurut jenis kelaminnya, tapi saat ini sudah tidak masalah lagi, boleh bergabung antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Untuk permainan yang ke-11 yaitu layang-layang. Layang-layang terbuat dari bahan dasar kertas atau plastik dan benang, penggunaan bilah bambu sebagai kerangka atau plastik, atau kertas sebagai penopang angin yang melekat pada bilah bambu tersebut. Untuk memainkannya, layang-layang diberi tali agar dapat dilayangkan ke udara. Bermain layang-layang tidak sembarang waktu, biasanya waktu petang setelah musim panen sebagai sukacita. Namun ada juga yang memainkan layang-layang ketika hari-hari besar. Masyarakat memantangkan bermain layang-layang sebelum musim menuai. Menurut orang-orang tua, memainkan layang-layang sebelum musim menuai dapat mengakibatkan padi menjadi hampa.